Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa yang namanya asinkronus ya. Jadi pada materi sebelum-sebelumnya kita tuh udah belajar gimana cara ngoding menggunakan metode sinkronus. Nah sekarang kita mempelajari asinkronusnya nih. Nah apa sih perbedaan mereka berdua gitu? Nah perbedaan yang paling jelas di mana proses sinkronus itu adalah menunggu proses yang lainnya itu udah selesai gitu. Contoh nih, kita punya satu proses lagi jalan, kemudian tiba-tiba ada proses B yang kita mau eksekusi, ya. Kita tungguin dia sampai selesai, baru ngejalanin lagi proses selanjutnya. Nah ini adalah proses sinkronus ya. Tapi kalau asinkronus ya, tidak sinkron gitu ya, maka proses A dijalanin, tiba-tiba ada proses B, ya udah dia jalanin aja. Tapi proses A ini tetap jalan gitu. Nah ini kayak gini ya, baru nanti get respon ya. Nah ini adalah perbedaan yang paling jelas. Mungkin lebih jelasnya lagi kita langsung masuk ke contohnya. Pada materi sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari apa ngodingnya menggunakan sinkronus ya. Misalnya nih di sini data 1, misalnya kita punya kayak gini. Kemudian kita ngeprint lagi ya, data 2. Kemudian kita print lagi data 3 gitu ya. Kalau ini kita run, maka nanti yang diproses duluan adalah ngeprint pertama, ini diproses duluan, kemudian ngeproses yang ini, di print data kedua, kemudian ngeproses selanjutnya lagi. Jadi berurutan ya. Ini proses, kemudian ini proses. Gitu ya. Kalau ini udah selesai, baru turun ke bawah. Kalau udah selesai, turun ke bawah. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia menunggu proses selanjutnya. Turun, kalau misalnya ada proses C, berarti tadi ngeproses lagi, baru dia balik lagi ke eksekusi selanjutnya. Apa gitu ya. Nah ini adalah proses sinkronus ya. Ini adalah proses sinkronus. Nah, bagaimana dengan proses asinkronus? Bagaimana dengan proses asinkronus? Nah, proses asinkronus dia itu dicirikan menggunakan asinkronus ini dicirikan menggunakan ada yang namanya future ya. Apa itu future? Jadi kalau teman-teman cek di sini, kalau kita mengeksekusi data pertama itu langsung misalnya di sini kita buat function nih. Atau jangan buat function, di sini kita pecah ya, kita buat void deh. Data pertama. Atau enggak pertama deh. Pertama kayak gini, kemudian ini kita ngeprint data 1 ya. Kemudian kita copy lagi, kita buat function kedua. Nah, kedua ini data kedua ya. Jadi ini kita jalanin kayak gini ya. Berarti kalau kita eksekusi di sini pertama, yang kita eksekusi maka dia ngeprint data 1. Kemudian kalau kita print data kedua, maka dia akan mengeprint data 1 dan data 2 kayak gini ya. Tapi kalau ini posisinya kita ubah di sini, maka dia ngeprint data kedua dulu karena dia ngejalanin proses yang fungsi yang kedua dulu, baru yang jalanin ini. Nah, berbeda halnya dengan ini kita tukar lagi kayak gini. Berbeda halnya dengan kalau misalnya kita punya sebuah data, tapi ini data yang delay ya. Data delay misalnya kayak gini. Nah, untuk membuat dia prosesnya asinkronus, maka di sini kita buat ada yang namanya future ya. Nah, tipe future ini dia itu di sini kalau kita cek, dia itu di dalamnya itu kita bisa menggunakan sebuah function ya, sebuah function. Maka di sini di dalamnya kasih aja function kayak gini ya. Function kita ngeprint data yang delay. Nah, kayak gini. Ya. Kalau data delay ini, sebuah function ini kita jalankan di pertama kali, harusnya dia ngeprint dulu yang ini, kemudian ngeprint data pertama, kemudian ngeprint data kedua gitu. Tapi kalau ini kita coba run, maka yang terjadi adalah seperti ini. Data delay-nya dianggap belum dieksekusi ya. Jadi dia mengeksekusi yang ini dulu, baru yang ini, kemudian dia mengeksekusi ini secara terakhir. Kenapa ini bisa terakhir? Karena sifatnya ini adalah function asinkronus. Nah, asinkronus ya.
dia menganggap bahwa data ini memiliki delay. Meskipun ini sangat cepat ya, 0 detik gitu ya. Tapi dianggap dia masuk ke kategori asinkronus. Maka kalau misalnya function ini dijalankan, dianggap asinkronus, ya udah dibiarinin dulu ya. Proses ini dibiarin dulu, tapi dia tetap menjalankan proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Pertama ya. Proses pertama ini dijalanin dulu karena dia ngeprint, langsung ngeprint. Kemudian data kedua ngeprint ya, tanpa menunggu ini. Nah, dianggap ini dijadikan terakhir karena dia prosesnya asinkronus. Nah, ini adalah perbedaan nih ya. Jadi peletakan ini mau ditaruh di kedua, di tengah-tengah, tetap dia dijalankan terakhir nih. Kalau kita run, ini tetap dijalankan yang terakhir karena proses yang ini itu adalah proses yang asinkronus. Seperti itu teman-teman, menggunakan feature ya. Sebenarnya kita bisa kasih delay, dia keluar munculnya kapan ya, dengan menggunakan feature delay. Nah, ada nih delay ya. Nah, di delay ini kalau kita cek, kita bisa kasih durasi di sini. Dia bisa kita kasih durasi ya, dan juga langsung ke functionnya. Berarti kalau misalnya kita kasih duration ya, durasi kita kasih misalnya berapa detik, 2 detik ya, kayak gini. Nah, kemudian argumen yang kedua itu kita sebuah function kayak gini, kita cut aja ya. Kita ganti di sini, kita pasang ya. Kalau ini kita save, maka ini kita coba run ya. Kalau kita run, maka dia muncul data pertama nih. Data pertama, data kedua, kemudian tunggu 2 detik baru muncul data delay. Gitu, teman-teman. Karena ini kita tunggu 2 detik. Kalau kita tunggu lebih lama lagi, misalnya 5 detik, ya berarti nanti munculnya lama. Data 1 udah dieksekusi, data kedua udah dieksekusi, tunggu 5 detik, baru muncul data yang telah di delay tadi. Nah, ini adalah penggunaan asinkronus ya. Jadi dia tetap nunggu selama 5 detik, baru masuk ke proses selanjutnya. Sedangkan dia udah menjalankan function yang lainnya. Nah, ini nggak ngefek ya. Kalau misalnya ini kita taruh pertama pun, dia tetap nunggu selama 5 detik. Ini bakalan nunggu 5 detik. Tetap nunggu ya. Menunggu. Ya. Kalau ini kita run, ya tetap sama nih. Jadi dia tetap mengeksekusi data yang ini, kemudian data yang ini, dan kita tungguin 5 detik, baru dia nanti muncul. Nah, itu adalah proses asinkronus, teman-teman. Nah, proses asinkronus ini, ya, dia sebenarnya ada terdiri dari tiga tahapan ya. 3 tahapan atau 3 jenis ya, 3 jenis kategori. Jenis yang pertama ya, itu statusnya itu 3 jenis status ya. 3 jenis status. Status yang pertama itu statusnya itu ketika dia incomplete ya. Maksudnya incomplete nih kayak gini nih. Ini adalah status pertama incomplete, pertama-tama ya. Jadi pas function ini dijalankan, dia itu pertama-tama langsung statusnya incomplete, belum muncul ya, belum muncul 5 detik ya. Dia masih statusnya incomplete. Nah, ketika dia sudah complete setelah 5 detik ya, status yang kedua, dia ketika sudah complete dan dia menghasilkan nge-return sebuah function nih, ngejalanin sebuah function dan dia ngeprint. Nah, kalau di sini statusnya berarti nanti statusnya sudah selesai, sudah complete ya. Nah, statusnya sudah complete, misalnya kayak gini. Coba kita print lagi di sini. Status complete. Nah, kayak gini ya. Statusnya complete. Data yang delay, statusnya complete. Nah, ini kondisi ketika complete ini menghasilkan data dan sukses ya. Dan sukses. Tapi ada status yang ketiga, ketika dia udah nunggu, tapi dia itu error ya. Dia kondisinya itu complete, udah selesai nunggu selama 5 detik. Tapi dia kondisinya itu menghasilkan error malah. Nah, ini adalah tidak sukses ya. Jadi ada 3 jenis status. Status yang pertama kondisinya incomplete ya. Lagi dijalanin, dia nunggu nih pas proses kayak gini. Nah, ini prosesnya masih incomplete sampai dia menjalankan suatu function ya. Sampai nunggu 5 detik, nih statusnya masih incomplete nih. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan keempat itu masih incomplete. Pas udah detik kelima, dia udah mulai ngeganti nih. Berubah menjadi statusnya complete karena dia mengeksekusi ini.
Tapi ada dua jenis, dia berhasil atau error. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Nah, ini adalah penggunaan feature seperti ini. Ini ada tiga jenis ya. Nah, ini kan kalau yang ini kan suksesnya ya. Kalau ini kita coba run, berarti di sini data 1, data 2. Nah, ini statusnya masih incomplete. Kemudian kita tunggu 5 detik, baru dia ngejalanin. Data delay, kemudian statusnya complete. Berarti ini udah dijalanin. Statusnya adalah complete dengan menghasilkan sebuah data dan dia dikategorikan dengan sukses. Tapi ada yang nggak sukses gitu ya. Misalnya nih, di delay ini kita lempar parameter atau enggak di sini misalnya beli order ya. Kita coba hapus dulu nih. Di sini tetap jalanin. Kemudian di sini kita membuat sebuah function, misalnya get order gitu ya. Nah, function get order ini dia kita cek di sini dia stoknya berapa nih ya. Kita mau beli berapa? Misalnya kita mau beli order sebanyak 3 buah ya. Di sini ada banyaknya. Banyak beli sebanyak ya. Ini belinya berapa banyak nih ya. Nah, kita cek dulu nih ya. Stok nih. Sekarang kita definisiin stoknya itu tinggal 5 buah gitu ya. 5 buah. Nah, kalau misalnya jika ya kita ada dua kondisi. Jika stok ini kurang dari belinya ya, maka dia error di sini. Maka dia akan stok habis ya. Stok kurang. Berarti dia error nih, nggak bisa dibeli gitu. Tapi kalau misalnya stoknya lebih besar dari beli ya, misalnya kita beli cuma 3, stoknya ini masih ada 5, berarti ini berhasil nih. Berhasil ya. Di sini berhasil membeli barang gitu ya misalnya. Kalau selain ini berarti dia error ya. Error. Stok kurang dan tidak berhasil. Nah, gimana nih caranya? Ya. Jadi kondisinya kayak gini berarti kita bisa menggunakan ada yang namanya feature ya. Nih kita coba cek dulu. Di sini tipenya feature. Kemudian jadi di function ini kita buat dia itu kan ini masih dynamic. Kita anggap dia itu tipenya feature ya. Dan dia mereturn sebuah data deh atau tulisan ya. Kalau misalnya di sini berhasil membeli barang, berarti dia nge-return sebuah tulisan, misalnya di sini berhasil membeli barang sebanyak berapa? Misalnya dia belinya sebanyak segini. Gitu ya. Berarti dia dapat ini nge-return string ke sini. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya else ya. Kalau else berarti kita nge-return-nya tidak berhasil ya. Tidak berhasil membeli barang karena stok kurang. Misalnya kayak gini. Oke? Nah, kalau misalnya kita udah nge-return sebuah string, berarti di sini nanti get order ini kita jalanin ya. Get order, kita beli sebanyak misalnya 1. Kalau ini kita run, maka dia akan kayak gini ngejalaninnya. Error nih. Kenapa error nih? Banyak beli, berhasil membeli barang. Feature, tipe datanya string ya. Kayak gini. Oh, ini langsung string aja ya, karena dia kalau dia langsung string dia bisa nih. Tapi ini prosesnya bukan feature berarti jatuhnya. Kalau ini kayak gini berarti get ordernya dijalanin dulu. Yang pertama ini bertindak sebagai sinkronus ya. Get order, maka kita ngeprintnya nih, kita print ya. Kan dia nge-returnnya string, kemudian kita print. Kalau ini kita run, maka di sini prosesnya adalah berhasil membeli barang sebanyak 1, kemudian dia jalan yang ini. Kalau ini posisi ini kita tukar di yang kedua di tengah-tengah, maka dia data 1 dulu dijalanin baru berhasil.
Data 1 karena ini prosesnya sinkronus ya. Bagaimana membuat ini menjadi asinkronus? Kalau dia mau asinkronus, berarti kita harus menggunakan feature. Ya. Kita kasih delay. Misalnya duration itu selama 2 detik deh delaynya. Ya. Kemudian dia ngejalanin ya, baru ngejalanin data. Nah, ngejalanin baru di sini kita cut ya, masukin ke dalam sini. Nah, berarti kalau ini kita jalanin, maka ini tipenya harusnya feature. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Kalau dia tipenya feature, maka dia bisa jalan. Kalau kita coba, ini kenapa error? Ini error karena ini tuh diharuskan untuk nge-return sesuatu ya. Kalau di sini kita kasih return baru dia bisa ya. Misalnya di sini kita kasih return sebuah string. Nah, ini bisa nih baru tes gitu misalnya. Nah, ini baru bisa ya, nggak error dia. Tapi di sini statusnya adalah kita akan mereturn dia nih. Kita akan mereturn hasil dari hasil returnan yang selama 2 detik yang tadi. Kayak gini teman-teman. Kalau ini kita save, nah ini udah bisa nih, nggak error ya. Tinggal kita jalanin aja. Apa yang kita jalanin berarti kita langsung eksekusi aja di sini. Kita ngejalanin get order ya, di sini kita copy ya. Kita get order misalnya kita beli 1, tapi ini kita belum print ya. Kalau ini kita print get order 1, apa yang terjadi? Kalau ini kita run, nah jadi kayak gini ya, dia bertindak sebagai feature string karena di tipenya feature. Nah tadi nih, jadi ada 2 kondisi. Kalau misalnya kita panggil get order ini, kita beli 1, dia itu kondisinya kalau ini kita jalanin maka dia statusnya masih incomplete ya. Tapi kalau dia complete, kita tanya dulu, ada yang namanya then ya. Then ini adalah sebuah function, nanti kita bisa ngejalanin di sini. Misalnya di sini then itu adalah menghasilkan sebuah data nih nanti ya. Data kita di sini adalah tipenya string. Maka di sini nanti kita dapetin datanya berupa string ya. String misalnya datanya apa? Ini tipenya sebuah function ya. Sebuah function. Di dalamnya berarti kita harus pasangin function gini ya. Nanti kita nerima apa di sini? Berarti ini adalah kembaliannya. Kembaliannya adalah berupa string dari tulisan ini ya. Tulisan. Status. Misalnya kita pasang ini adalah sebuah string. Ini adalah statusnya ya. Kita print deh. Kita print statusnya tadi. Kita print statusnya. Nah, kayak gini ya. Kalau ini kita run, maka dia akan terjadi kayak gini. Data 1 dijalankan, data 2 ditunggu 2 detik baru dia ngejalanin ini. Kenapa? Karena proses yang pertama kali sebelum dia menjalankan delay ini, ya pas proses delay itu dia statusnya masih incomplete. Kemudian dia pas dia masuk ke then, berarti dia udah dapat nih datanya dari get order. Dia udah dapat nih datanya dari hasil return yang ini. Kemudian dimasukkan ke dalam string. Nanti kita terima nih statusnya. Statusnya itu apa? Berhasil kah atau tidak berhasil? Ya. Maka dia nanti kalau udah dapetin statusnya, kita print statusnya sekarang itu apa gitu ya. Kalau misalnya kita beli tapi kebanyakan, misalnya kita beli 10. Kalau kita run ya. Kalau kita run maka kita tunggu 2 detik baru dia tidak berhasil karena barang stoknya kurang. Nah, biasanya then ini itu digunakan ketika dia statusnya itu berhasil. Sebenarnya kita punya buat nangkep errornya nih ya. Dia complete statusnya. Nah, berarti kalau kayak gini dianggap sukses. Tapi ada yang namanya error. Kalau error kita bisa nangkepnya bukan menggunakan then ya. Tapi kita menggunakan ada yang namanya catch error ya. Nah, kita tangkap errornya. Di sini adalah errornya, maka kita langsung coba print errornya itu apa sebenarnya ya. Kita print error ini ya.
kita print errornya. Gitu teman-teman. Berarti kalau kita error kayak gini, kalau ini kita run, yang terjadi adalah kita tetap ada di den ini. Ya, kalau misalnya kita cek di sini kita ngeprint dijalankan. Ya, kalau ini kita run, maka ini tetap dijalankan nih. Fungsi ini dijalankan dulu, tunggu 2 detik, dijalankan, kemudian tidak berhasil. Padahal ini statusnya error ya. Tapi dia malah menjalankan fungsi yang di dalam den ini, bukan fungsi yang error ini. Nah, itu gimana tuh? Karena kita di sini menggunakan return ya. Kalau ini kita bahasnya adalah throw ya. Kalau ini kita lempar, maka dia masuknya ke sini ya. Kalau ini kita save, kalau ini kita run ya. Data 1, data 2, tungguin. Nah, dia tidak menjalankan yang ini. Tidak menjalankan yang ini. Tidak menjalankan yang komplit dan dia sukses. Enggak. Tapi dia menjalankan yang error. Yang ini yang dijalankan. Kita coba kalau nggak percaya. Yang ini dijalankan ya. Kalau ini kita run, maka kita tungguin dia ya. Data 1, data 2, yang ini dijalankan. Nah, dia masuk ke function catch error karena dia melemparnya itu dilempar throw ya. Kalau return itu buat ngebaliin masuk ke dalam den ya. Dia berjalan sukses. Tapi kalau throw ini dia akan melempar error, sebuah error dan ditangkapnya itu menggunakan catch error ya. Jangan menggunakan den. Nah, ini adalah penggunaan dari feature. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini kita coba run lagi, data 1, data 2, tunggu 2 detik baru yang ini dijalankan karena dia error ya. Baru dia ngeprint datanya. Nah, ini nggak ngefek ya urutannya. Kalau misalnya kita taruh di tengah-tengah pun dia akan dijalankan di terakhir gitu ya. Kalau ini kita run, maka data 1, data 2 udah di print nih, data 2 yang ini. Baru dia tunggu 2 detik, baru dia ngejalanin ini. Karena prosesnya itu adalah asinkronus, dia tetap menjalankan data yang ini. Nah, sebenarnya di kita itu punya apa ya? Kita bisa membuat data ini yang asinkronus ya. Kita bisa membuat sifatnya asinkronus menggunakan feature ya, tapi dia layaknya proses sinkronus. Bisa kita membuat yang tadinya asinkronus menjadi sinkronus. Nah, gimana tuh caranya? Jadi kalau kita run yang ini ya, kalau ini kita run, maka dia akan ngejalanin proses yang pertama kedua, baru tungguin karena dia prosesnya tetap dijalanin ya, langsung di continue working. Nah, tapi karena dia menggunakan asinkronus, kita sebenarnya bisa membuat dia layaknya proses sinkronus dengan menambahkan sebuah await. Nah, apa itu await? Await itu adalah dia menunggu. Jadi ini ditungguin dulu, baru kalau udah selesai baru ngejalanin fungsi yang kedua dan yang pertama dan kedua. Nah, await ini nggak bisa langsung menggunakan function yang sinkronus. Maka kalau ada await, jangan lupa function itu kita buat sebagai asinkronus. Maksudnya ini adalah kita menunggu proses asinkronus ini yang berjalan layaknya proses sinkronus kayak gini. Kalau ini kita run ya, maka yang terjadi adalah kita tungguin dulu ya, tuh 2 baru dijalanin. Yang ini dijalankan tidak berhasil membeli barang, maka data pertama dan data kedua ini langsung dijalankan setelah menunggu proses ini selesai. Nah, ini adalah penggunaan asinkronus pada proses sinkronus. Jadi dia nungguin dulu, tetap nungguin, padahal di sini prosesnya asinkronus. Jadi dia tungguin menggunakan await, baru kalau udah selesai baru dia ngejalanin lagi proses yang ini. Lain halnya kalau misalnya awaitnya kita hapus, ini kita hapus. Kalau ini kita run, maka dia dijalankan terakhir ya. No, ya kan? Nih. Nah, dijalankan yang terakhir. Beda ya. Nah, kalau kita mau membuat sebuah function asinkronus menjadi sebuah proses layaknya proses sinkronus yang kita bisa tungguin menggunakan await, maka kita menggunakan wait kayak gini. Oke? Nah, ini adalah pembahasannya. Nah, sebenarnya proses await ini kita bisa nungguin. Sebenarnya ini kita bisa tutup nih dia, ya. Kalau ini kita coba nih di sini. Kita await, kita tungguin dulu proses get ordering ini, ya. Get order 10 misalnya. Nah, ini bisa kita langsung tutup, tapi kita masukkan ke sebuah variabel misalnya.
ya kan dia returnnya apa? Returnnya string, maka di sini kita pasang aja string statusnya. Misal kayak gini ya. Kita bisa kayak gini nih. Jadi selain menggunakan function status kayak gini, kita bisa langsung masukin status ini ya. Nah, tinggal ngeprint statusnya deh. Statusnya kayak gini ya. Kalau tinggal ngeprint statusnya ini kita tutup dulu ya. Kalau ini kita run, maka akan yang terjadi apa? 1, 2, script error. Kenapa error? Kenapa error? Karena kita nggak menghandle catch errornya. Kecuali di sini kita langsung berhasil nih. Misalnya kita beli cuma 3. Kalau ini kita run, kita tungguin dia dan dia akan mereturn sebuah string yang tulisannya berhasil ya. Karena dia nge-return, maka dia masuk ke dalam sini, ke variabel string yang mana statusnya itu adalah tulisan ini karena dia di return. Tapi kalau dia menggunakan throw, nah dia nggak bisa nih ya. Apakah status ini bisa kita menggunakan throw? Gimana tuh caranya? Bisa, itu menggunakan try and catch ya. Jadi try ini kita print statusnya. Di sini kita menggunakan try ya. Kita menggunakan try, baru kita print gitu ya. Ini kita print statusnya. Tapi kalau dia nemuin error, kita bisa menggunakan catch. Catch error ya. Kita bisa ngeprint errornya yang kayak gini nih. Print ini dijalankan, kita copy, kita pasang di sini. Kita errornya nih ya. Error kayak gini. Print status juga bisa nih. Print dijalankan status ini kita copy aja. Jalankan status. Nah, ini sama aja ya. Jadi penggunaan try and catch bisa sama aja kayak gini. Kalau ini kan rada ribet ya. Nah, ini sama aja prosesnya menggunakan try and catch yang kayak gini. Kalau ini kita run, maka dia akan tetap menunggu ya selama 2 detik dulu. Tuh 2, kemudian dia dijalankan ya karena dia berhasil nih dan dia ngeprint statusnya berhasil membeli barang. Kalau misalnya kita banyakin, dia harusnya kan error nih. Maka kalau dia jalanin, berarti dia nanti akan menjalankan function yang error ini. Kita tungguin 1, 2. Nah, yang ini dijalankan, itu adalah yang ini. Ya, dia akan menjalankan fungsi yang menggunakan catch error. Nah, ini adalah penggunaan try and catch ya, teman-teman. Nah, jadi selain menggunakan await gini, ditungguin. Kita menggunakan then untuk complete sukses. Catch error buat dapetin data yang errornya. Maka kita bisa menggantinya menggunakan try and catch. Lebih rapi aja sih sebenarnya cara ngodingnya. Seperti ini. Bisa menggunakan kayak gini ya. Sebenarnya try and catch ini ada yang namanya finally. Ya, di sini kita bisa pasang finally. Finally itu adalah akan selalu dijalankan. Jadi di sini kita masukin aja ke finally. Finally ini akan selalu dijalankan. Mau dia kondisinya error atau enggak, tetap finally ini akan tetap dijalankan. Seperti layaknya yang tadi kita mengeksekusi di sini. Ada datanya gitu, tetap dijalankan kayak gini. Kita bisa menggunakan finally. Kalau kita run, maka di sini kita tungguin dulu 1, 2, nah tetap jalan ya. Nah, ini adalah penggunaan asinkronus, materi tentang perbedaan gimana caranya pengertian sinkronus dan asinkronus pada Dart gitu ya. Dan kita juga belajar tentang await, asinkronus, di sini ada try and catch dan finally. Nah, feature ya, menggunakan delay dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari feature perbedaan sinkronus dan asinkronus. Semoga bisa dipahamin ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di dokumentasi Dart-nya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.